Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi pada mata kuliah logika dan teori himpunan. Mari kita awali dengan baca doa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai kaidah inferensi. Itu melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu mengenai hukum logika. Nah, seperti apa kaidah inferensi? Nah, sebelum menginjak ke materi kaidah inferensi, nah di sini perlu kita ingat materi-materi yang akan kita gunakan dalam pertemuan hari ini. Nah, yang pertama adalah ingat kembali materi tentang implikasi. Ya, implikasi bentuknya biasanya jika P maka Q, gitu ya. Kemudian dari implikasi tersebut, bagaimana supaya implikasi P maka Q itu bernilai salah? Nah, kan ada benar, ada salah. Supaya bernilai salah itu bagaimana caranya? Kemudian bagaimana supaya P maka Q ini bernilai benar? Nah, ini bisa kalian lihat lagi di materi-materi sebelumnya ya. Nah, kemudian kalau sudah mengetahui mengenai implikasi, nah sekarang mengenai tautologi ya. Apa itu tautologi? Ya. Kemudian dari implikasi tadi P maka Q itu ekuivalen dengan apa? Ya, karena nanti pada bagian yang terakhir ini P maka Q ekuivalen dengan sesuatu ini yang akan sering kita gunakan dalam kaidah inferensi itu ya. Nah, ini juga sudah ada dua tugas ya. Nah, mengenai kaidah inferensi. Nah, kaidah inferensi adalah bentuknya suatu implikasi P maka Q ya. Dan implikasi ini adalah merupakan tautologi. Sehingga implikasinya di sini ya harus bernilai benar karena tautologi. Kemudian P dan Q di sini adalah bentuknya bisa berupa pernyataan tunggal atau juga bisa pernyataan majemuk. Jadi P dan Q di sini tidak melulu P dan Q sendiri-sendiri saja, tapi nanti P bisa berbentuk pernyataan majemuk dan Q juga seperti itu. Kemudian pernyataan majemuk apabila memuat beberapa variabel logika ya, seperti yang pertemuan sebelumnya. Kalau pernyataan majemuk berarti ada beberapa variabel logika. Nah, untuk kaidah inferensi di sini nanti disusun vertikal atau ke bawah. Ya, di sini saya gambarkan dengan P1, kemudian P2 sampai ke Pn. Nah, kemudian baru disimpulkan di Q-nya. Nah, dengan keterangan ada P1, ada P2, ada P3 sampai dengan ke Pn. Nah, itu adalah suatu pernyataan-pernyataan dalam P ya, atau disebut dengan premis. Nah, P1, P2, P3 sampai Pn ini nanti bentuknya bisa berupa pernyataan tunggal atau juga bisa pernyataan majemuk gitu ya. Kemudian Q adalah pernyataan Q. Nah, di sini juga bentuknya bisa tunggal, bisa majemuk. Untuk Q di sini nanti disebut dengan
konklusi atau kesimpulannya. Nah, di situ juga ada tanda titik 3. Nah, ini adalah dibaca jadi atau maka ya, karena kan ini tadi suatu implikasi, maka jika P maka Q, jika P jadi Q. Nah, seperti itu ya. Sehingga nanti untuk P1, P2 sampai Pn adalah premisnya. Untuk yang di bawah sendiri atau di sini saya simbolkan Q itu adalah konklusinya. Nah, tadi dari bentuk yang vertikal tadi, P1, P2 sampai Pn dan disimbolkan dengan Q. Nah, itu bisa dibentuk menjadi pernyataan logika yang seperti kemarin, yaitu menjadi P1 dan P2 dan P3 dan sampai dengan Pn, maka Q. Nah, ini berarti setiap premisnya itu diberi penghubung dan P1 dan P2 dan sampai dengan Pn. Nah, untuk menuju ke kesimpulannya disimpulkan dengan arah panah atau implikasi, maka Q gitu ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa di situ ada P1 dan P2 dan sampai dengan Pn. Nah, ini adalah kata penghubungnya konjungsi atau dan. Maka P1, P2, P1 dan P2 dan P3 sampai dengan Pn, maka Q itu harus bersifat tautologi. Ya. Karena ingin memenuhi kaidah inferensi, maka harus bersifat tautologi. Nah, dari bentuk yang akhir tadi yaitu P1 dan P2 sampai dengan Pn, maka Q. Nah, itu ada dua kesimpulan. Yang pertama adalah kevalidan suatu argumen tidak tergantung pada nilai kebenaran dari pernyataan-pernyataan di dalamnya. Berarti ini antara P1 kemudian P2 sampai dengan Pn dan juga Q. Nah, ini tidak mementingkan nilai kebenarannya. Mau bernilai benar boleh, bernilai salah juga boleh. Ya, karena tidak tergantung nilai kebenarannya. Ya, akan tapi tergantung pada bentuk pernyataannya. Nanti tergantung bentuk pernyataannya di sini. Karena nanti akan disederhanakan sehingga memang memenuhi kaidah inferensi dan implikasinya nanti bersifat tautologi seperti itu. Nah, bisa diperhatikan di sini karena kata penghubungnya dan. Nah, ini ya. Karena kata penghubungnya dan. Nah, maka di sini bisa bernilai benar itu kalau P1, P2 sampai Pn itu juga bernilai benar. Maka suatu konjungsi bernilai benar kan apabila pernyataan-pernyataannya adalah benar. Benar dan benar maka benar. Akan tapi kalau salah satunya bernilai salah, ya pasti konjungsinya bernilai juga salah. Itu ya. Nah, kemudian Q di sini. Nah, Q di sini kan juga suatu pernyataan. Nah, karena suatu kesimpulan ya harusnya kan bernilai benar. Karena kesimpulan harusnya bernilai benar. Tapi kalau kesimpulannya salah, nah nanti bisa mengakibatkan tidak tautologi. Nah, sehingga di sini nanti yang perlu diperhatikan adalah bukan nilai kebenarannya, tapi nanti bentuk pernyataannya. Karena akan disederhanakan dengan kaidah-kaidah inferensi, itu ya.
Nah, untuk kaidah inferensi di sini nanti yang akan kita bahas pada hari ini ada berapa jenis ini ya? Ada modus, nanti modus dibagi menjadi dua, modus ponen, modus tolen, kemudian silogisme, penyederhanaan, penguatan, sampai dengan dilema. Ya ada 8, tapi masih dibagi lagi ya, 8, ada 11 kaidah inferensi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kita awali dengan yang pertama dulu, yaitu mengenai modus ponen. Untuk modus ponen di sini saya berikan contoh kalimatnya. Ya, misal P1 itu adalah tadi premis ya, premis 1, P2 adalah premis 2, K adalah konklusi gitu ya. Jika aku sarapan nasi, maka tubuhku kuat. Nah, ternyata aku sarapan nasi. Nah, kesimpulannya apa? Nah, ini contoh yang kedua. 10 adalah bilangan genap. Premis 2. Jika 10 bilangan genap, maka 10 habis dibagi 2. Nah, kesimpulannya apa? Nah, dari dua contoh di sini, di sini nanti dapat disimbolkan dengan simbol logika dan juga berbentuk disusun ke bawah tadi sesuai kaidah inferensi. Nah, menjadi seperti ini. Yang pertama adalah premis 1, P maka Q. Nah, kemudian premis 2 adalah P. Kesimpulannya adalah Q. Nah, itu adalah modus ponen. Nah, untuk P maka Q, P maka Q dan juga P ini tidak harus susunannya seperti itu, tapi bisa juga dibalik, P yang di atas kemudian P maka Q yang premis 2. Nah, karena kan suatu konjungsi itu bersifat komutatif ya, bisa dibalik. Yang depan di belakang, yang belakang di depan. Itu kaidah yang pertama, modus ponen. Nah, pada modus ponen di sini juga bisa dibuktikan dengan menggunakan hukum logika yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, ini adalah yang nanti sering kita gunakan ya. Ada P maka Q itu ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, kemudian kita ubah yang P maka Q menjadi negasi P atau Q. Ya, karena untuk menggunakan hukum logika nanti yang digunakan adalah kata hukum konjungsi dan disjungsi saja. Kan di sini kita ubah menjadi itu dulu ya. Nah, kalau sudah, kemudian dari dua ini, ini kita hubungkan dengan dan. Negasi P atau Q dan P. Ya. Nah, kemudian Q dan P ini karena bersifat komutatif, maka kita pindahkan. Nanti yang P jadi di tengah, kemudian yang Q jadi di belakang. Nah, kemudian negasi P atau Q. Nah, negasi P atau Q itu sama dengan apa? Ya, sama dengan benar. Ya, di hukum logika yang kemarin, kalau lupa bisa dibuka lagi. Nah, negasi P atau P itu adalah bernilai benar. Nah, kemudian benar dan Q. Nah, benar dan Q maka Q. Sehingga di sini terakhir Q, di sini juga ya, menggunakan hukum logika nilainya sama. Itu ya. Itu yang untuk modus
ponen. Nah, sehingga ini juga sama tadi ya, hi. Nah, yang kedua adalah modus tolen. Ya, sebelum mengenai modus tolen, nah perlu diingat lagi mengenai apa kontrapositif atau kontraposisi dari implikasi P maka Q. Ya, bisa dilihat lagi kontraposisinya, itu tugas 2 ya. Kemudian apakah jawaban dari nomor 5 itu ekuivalen dengan P maka Q? Nah, ini juga perlu dibuktikan bisa menggunakan tabel kebenaran atau juga bisa menggunakan hukum logika kalau bisa. Tapi mesti bisa. Apakah kontraposisi dari P maka Q itu ekuivalen dengan P maka Q? Nah, bisa dilihat lagi tugas 2. Nah, mengenai modus tolen di sini saya contohkan P1-nya adalah jika tugas kuliah banyak, maka harus lembur. Ternyata tidak lembur. Nah, jadi kesimpulannya apa? Nah, ya. Nah, ini kalau dirubah menjadi untuk modus tolen adalah seperti ini. Nah, ini yang jawaban kalian tadi mengenai kontrapositif, apakah bentuknya seperti ini? Ya, kalau bentuknya belum seperti ini berarti masih ada yang belum benar. Nah, bentuk kontrapositifnya adalah negasi Q maka negasi P. Nah, kemudian kesimpulannya ternyata negasi Q. Nah, maka ini kan seperti modus ponen, negasi Q maka negasi P, negasi Q maka P. Nah, seperti modus ponen. Nah, karena tadi negasi Q maka negasi P adalah dicari kontrapositifnya, sehingga menjadi P maka Q. Jika P maka Q, kemudian premis keduanya adalah negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ya, kalau menggunakan hukum logika ya mirip dengan modus ponen tadi alurnya. Nah, ketika sudah tahap di sini, nah ini ada Q dan negasi Q itu menjadi salah. Negasi P atau salah adalah negasi P. Nah, ini ada menggunakan hukum logika yang kemarin. Sehingga modus tolen juga menggunakan hukum logika terbukti, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah silogisme hipotetik. Nah, ini nanti menggunakan 2 implikasi ya. Nah, ini diingatkan di awal, nanti P maka Q adalah negasi P atau Q, dan Q maka R ekuivalen dengan negasi Q maka R. Nah, contohnya seperti ini. Jika 13 bilangan prima, maka 14 habis dibagi 2. Jika 14 habis dibagi 2, maka 13 hanya dapat dibagi 13 dan 1. Kesimpulannya apa? Nah, untuk mencari kesimpulannya menggunakan silogisme hipotetik adalah seperti ini ya. P maka Q, kemudian Q maka R. Nah, kesimpulannya apa? Ya, untuk kesimpulannya sudah tuliskan di sini ya. Ini adalah kesimpulannya. Nah, untuk pembuktiannya, menggunakan hukum logika, ya langkah-langkahnya mirip dengan yang modus tolen dan modus ponen. Nah, ketika sudah dioperasikan, nah di sini nanti ketemu P maka R. Ya, berarti antara hukum logika dan itu sama. Nah, yang berikutnya adalah mengenai silogisme disjungtif. Ya, ini langsung diingatkan dengan P maka Q ekuivalen dengan negasi P atau Q. Nah, jika
negasi P atau Q adalah ekuivalen dengan P maka Q. Nah, sehingga P atau Q itu negasi dengan ekuivalen dengan apa? Ya, berarti ini ada yang ditambahkan tandanya kan di sini ya. Ingat modus monen itu ya. Ya, contohnya adalah seperti ini. 85 adalah rata-rata nilai ini, atau 85 adalah nilai terbesar. Ternyata 85 bukan rata-rata nilai. Nah, kesimpulannya apa? Nah, kalau dirubah menjadi kaidah inferensi menjadi seperti ini. P atau Q kemudian premis 2 dengan negasi P, kesimpulannya apa? Itu ya. Nah, ini juga bisa digunakan hukum logika. Ya, di sini P atau Q, kalau premis kedua adalah negasi P, maka di sini adalah ya Q. Ya. Nanti bisa dibuktikan dengan hukum logika. Nah, berikutnya adalah penyederhanaan konjungtif. Ya, di sini ada pernyataan P dan Q. Nah, kalau P dan Q itu tadi harus benar, berarti kan kesimpulannya ya P juga benar. Nah, misal kesimpulannya adalah negatif 1 adalah bilangan ganjil, maka premisnya apa? Kira itu. Nah, karena tadi P dan Q, P-nya pasti benar. Nah, ini juga bisa dirubah menjadi P dan Q, maka apa? Kan konjungsi harus benar-benar kalau P dan Q-nya benar. Nah, misal kesimpulannya bisa P, atau kesimpulan lain apa? Nah, berikutnya adalah penguatan disjungtif. Nah, ini bentuknya sangat sederhana ya. Jika premis 1 adalah P, kesimpulannya adalah P atau Q. Nah, karena P bernilai benar, maka P ditambah apa saja itu nanti bisa bernilai benar. Di sini bisa ditambahkan dengan Q ya, P atau Q, nanti mungkin P atau Q atau R. Nah, tambahkan itu nggak akan mempengaruhi nilainya karena P-nya sudah benar. Nah, contohnya adalah premis satunya adalah 36 adalah kelipatan 9. Maka kesimpulannya adalah apa? Yang sesuai dengan kaidah di atasnya tadi. Nah, itu ya. Jadi tinggal menambahkan pernyataan Q-nya. Nah, selanjutnya adalah konjungsi. Ya, bentuknya seperti yang materi sebelumnya, yaitu premis 1 P, premis 2-nya Q, kesimpulannya ya P dan Q. Karena P-nya benar, Q-nya benar, maka P dan Q-nya juga benar. Nah, ini contohnya nanti bisa dilengkapi sendiri. Sudah tugas 11 ini ya. Nah, konjungsi. Nah, selanjutnya adalah dengan bukti prasyarat. Ya, P dan Q itu premis satunya. Kemudian premis 2, jika P maka Q maka R. Nah, agak panjang gitu ya. Nah, tapi kesimpulannya adalah R. Nah, itu namanya adalah bukti prasyarat. Nah, kalau dibentuk kalimat bisa seperti ini ya. Sin 30 sama dengan setengah dan cos 30 sama dengan setengah akar 3. Berarti P-nya sudah ada, Q-nya sudah ada. Berarti tinggal menambahkan pernyataan R-nya. Nah, oh ya, mohon maaf, ini bukan silogisme hipotetik, tapi bukti bersyarat ya.
Jadi bisa diperbaiki sendiri. Nah, ini kalau tadi bukti prasyarat dibuktikan dengan hukum logika, nah alurnya sama dengan yang modus ponen dan modus tollens tadi. Jadi P maka T. Nah, itu adalah ekuivalen dengan negasi P atau T. Nah, T di sini apa? Nah, T di sini karena di sini ada dua pernyataan atau pernyataan majemuk, maka saya simpulkan dengan simbol yang lain. Nah, kemudian QR itu ekuivalen dengan negasi Q maka R, kemudian tinggal disusun ke sini. Nah, setelah dioperasikan, nah menjadi ini P itu ya. Premis 1 ini P dan Q, dan ini adalah kata penghubungnya. Nah, dan ini adalah yang kedua. Itu ya. Nah, kemudian karena ini disjungsi, kemudian ini juga disjungsi, maka bisa menggunakan kaidah asosiatif. Berarti tanda kurungnya pindah, sehingga menjadi seperti ini. Nah, tanda negasinya bisa keluar dengan aturan De Morgan. Masalah De Morgan kemudian menjadi negasi P dan Q. Nah, di sini ada P dan Q, di sini ada negasi P dan Q, maka bernilai salah. Salah atau R, maka R. Nah, itu ya. Jadi sama antara yang bersyarat tadi dengan dibuktikan dengan hukum logika, seperti itu ya. Nah, selanjutnya adalah bukti dengan kasus. Ya, ada P maka R, kemudian premis 2 Q maka R. Nah, kesimpulannya adalah P atau Q maka R. Ya. Nah, kalau dibentuk contoh seperti ini, jika kubus mempunyai titik sudut, maka juga mempunyai sisi sejajar. P dan Q-nya sudah ada, tinggal menambahkan pernyataan yang H-nya. Itu ya. Nah, berikutnya adalah dilema konstruktif. Ada 3 premis, ya, P maka Q, kemudian R maka S, kemudian P atau R. Nah, kesimpulannya adalah Q atau S. Itu dilema konstruktif. Nah, untuk contohnya bisa membuat sendiri kalimatnya itu ya. Nah, untuk dilema konstruktif di sini juga bisa dibuktikan dengan menggunakan hukum logika dengan alur-alur seperti yang sebelumnya. Nah, bisa kalian coba sendiri nanti. P maka Q itu menjadi negasi P atau Q, R maka S juga seperti itu. Nah, P atau R sudah bentuknya sudah pas, tinggal digabungkan dengan kata hubung, konjungsi atau dan. Kemudian nanti disederhanakan, nanti ketemu dengan Q atau S. Ya, perlu diingat S di sini adalah pernyataan ya, bukan simbol salah. Ya, sudah benar. Ya, silahkan dicoba dilema konstruktif. Nah, berikutnya adalah dilema destruktif. Nah, ini bentuknya mirip dengan yang konstruktif tadi. Ada premis 1 P maka Q, premis 2 R maka S, premis 3-nya negasi Q atau negasi S. Nah, kesimpulannya adalah negasi P atau negasi R. Nah, contohnya bisa buat sendiri. Nah, ini juga bisa dibuktikan dengan menggunakan hukum logika. Ya. Nah, dari kaidah-kaidah inferensi yang sudah kita pelajari sebelumnya, maka
kita dapat menyimpulkan bahwa dengan menggunakan kaidah inferensi maka dapat menunjukkan kevalidan dari argumen-argumen yang baru. Nah, kaidah inferensi yang kita pelajari sebelumnya tadi adalah kaidah inferensi yang utama. Nah, itu nanti bisa digunakan untuk menganalisa satu argumen itu benar atau salah atau sesuai dengan kaidah inferensi apa tidak. Itu ya. Jadi tadi adalah menjadi dasarnya. Nah, dasarnya tadi nanti kita bisa gunakan untuk argumen-argumen yang lain atau argumen yang baru. Karena tadi kan sudah kita buktikan bahwa memang kaidah inferensi itu adalah terbukti dengan menggunakan hukum logika yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, contoh satu. Nah, pastinya di sini adalah contoh satu sudah keluar dari bentuk kaidah inferensi. Ya, ada P, ada premis 2 negasi Q maka negasi R, kemudian P maka negasi Q. Nah, ternyata kesimpulannya negasi R. Nah, pertanyaannya adalah apakah argumen tersebut adalah valid? Nah, untuk membuktikannya kita bisa menggunakan kaidah inferensi yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi. Nah, nanti kita bentuk menjadi seperti tabel, ya, ada langkah, ada argumen, dan juga ada alasannya. Nah, langkah pertama, ya, kita ambil P maka negasi Q, atau alasannya adalah premis 3. Dan langkah kedua adalah negasi Q maka negasi R, itu adalah premis 2. Nah, dari langkah 1 dan 2 itu kan bentuknya seperti silogisme hipotetik, maka dapat disimpulkan P maka negasi R. Ya. Kemudian di langkah keempat kita ada P, yaitu premis satunya. Nah, dari langkah 3 dan 4 itu bentuknya kan seperti modus ponen, sehingga dapat disimpulkan negasi R. Jadi argumen yang di sebelah kiri itu adalah valid karena hasilnya adalah sesuai atau negasi R. Nah, dari contoh satu di sini bisa disimpulkan bahwa yang pertama, untuk menentukan kevalidan premis tidak harus berurutan. Ya, contohnya tadi, nah di sini saya menggunakan langsung premis 3. Kemudian premis 2 dan premis 1 terakhir. Nah, tidak harus berurutan. Bisa juga 1 3 2 atau 2 1 3, bebas. Yang penting semua premis nanti digunakan. Tidak harus berurutan, tapi semuanya harus digunakan. Ya. Misal di sini premis 1 mau ditinggal ya tidak boleh karena masuk premis. Premis 1, 2, 3 harus digunakan dan tidak harus berurutan. Kemudian yang kedua adalah perlu dicermati, ya. Untuk menggunakan atau memilih premis yang mana itu perlu kecermatan. Nah, dari beberapa premis yang diketahui itu premis mana yang dapat disederhanakan atau bisa menggunakan kaidah inferensi. Nah, harus dicermati. Kalau dari contoh satu ternyata yang bisa sesuai dengan kaidah inferensi adalah premis 3 dan 2, langsung jujuk gitu ya. Apakah yang lain? Tidak ada. Ya ada, masih ada ya. Contohnya adalah premis 1 dan premis 3. Nah, itu kan bentuknya juga sesuai dengan kaidah inferensi, yaitu modus ponen. Itu ya. Jadi perlu dicermati mana ya premis yang bisa disederhanakan. Nah, contoh 2. Nah, tunjukkan bahwa argumen berikut valid. Oh, ternyata ininya tidak ada ya. Nah, ini kita mencari. Nah, tidak masalah. Caranya adalah sama dengan yang contoh 1 tadi. Ya. Langkah 1, langkah 2 sampai dengan langkah ke 6, 7 ini ya.
beserta alasannya. Ini alasannya. Langkah 1 dan 2 alasannya modus ponens. Langkah 3 kontraposisi, silogisme, kontraposisi. Nah, sehingga ketika akan menggabungkan langkah atau mengubah menjadi argumen yang baru itu harus ada alasannya gitu ya. Nah, sehingga jawabannya tadi argumennya valid itu kalau sampai ke langkah 6 atau 7. Ya, untuk langkah ke-6 itu sebenarnya sudah benar negasi S, maka R itu sudah benar, tapi biasanya dalam logika itu urutannya adalah sesuai abjad. Nah, karena S dan R itu akhirnya duluan R, maka bisa diubah menjadi yang langkah ke-7 jawabannya. Jadi negasi R maka S, itu ya. Langkah 6 sudah benar, tapi biasanya sesuai urutan abjad. Tuh. Contoh ke-2. Nah, contoh ketiga sama ya. Apakah di sini sudah valid apa belum? Caranya sama. Nah, ini sudah saya berikan langkah-langkahnya, mulai langkah 1, 2 sampai langkah ke-9 ya. Langkahnya banyak sekali, tapi nggak masalah. Yang penting sesuai dengan aturan, nanti pasti akan ketemu hasil akhirnya. Nah, di sini di langkah ketiga ada langkah 1 dan 2. Nah, ini alasannya apa? Nah, coba kalian sebutkan. Langkah ke-17 juga seperti itu. Langkah ke-5, kemudian langkah ke-6 alasannya apa? Langkah ke-8 dan juga langkah ke-9 itu alasannya apa? Silahkan dicermati sebagai latihan dan juga melengkapi contoh 3. Itu ya. Nah, itu mengenai kaitan inferensi. Apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini, bisa disampaikan di grup yang sudah tersedia. Untuk hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, jangan lupa mengisi presensi kehadiran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.